kabarnya hari ini, Pak? Alhamdulillah sehat luar biasa. Pak Imsa gimana? Alhamdulillah Sehat. dari pacaran Pak Yusuf yang Bapak sebelumnya saya yakin Pak Yusuf hari ini sangat bahagia dan hatinya berbunga. Iya ya Pak Imsa. Pak Yusuf, sebelum saya melakukan coaching, sebagai awal saya mohon maaf, saya ingin melakukan praobservasi dengan dulu. Silakan. Boleh ya? Monggo dengan senang hati. Terima kasih. Pak Yusuf, pada kegiatan hari ini coach dan coach yang akan saya amati dan nilai sesuai dengan rubrik penilaian apakah sudah sesuai dengan alur kita ketika jenengan nanti melakukan coaching kepada Pak Iman. Jadi itu Pak Yusuf ya. Tapi sebelumnya izinkan saya menanyakan beberapa hal Pak Yusuf. Silakan. Yang pertama, kompetensi apa yang ingin Pak Yusuf capai untuk coaching kali ini? Tentunya desain kehadiran penuh itu yang kami akan berikan ketika mengcoach Pak Iman nanti. Terus kami akan berusaha memberikan pertanyaan yang berbobot serta menjadi pendengar yang aktif. Dulu ya, luar biasa, tiga-tiganya luar biasa. Tapi dari tiga-tiga itu kan yang paling spesifik yang ingin Anda kembangkan apa itu? Karena kami ingin nanti yang coaching kami itu bisa muncul ide-ide dan gagasan-gagasan kreatif. Tentunya kami akan lebih satu yang akan lebih kami tonjolkan memberikan pertanyaan yang berbobot. Pertanyaan yang berbobot, jadi pertanyaan yang luar biasa nanti yang Anda buat Pak Yusuf ya? Siap. Luar biasa. Siap. Terakhir Pak Yusuf, Yes. indikator apa yang ingin Anda capai pada coaching kali ini? Tentunya nanti akan ada sesuatu yang baru, ide kreatif yang baru yang menjadi solusi dari permasalahan coaching itu akan muncul dan akan terrealisasi sehingga masalah-masalah coaching itu akan bisa teratasi dengan baik. Sebagai coach, Pak Yusuf sebagai coach, mestinya kan Anjuran merasa bahwa sekarang ini jenengan itu kalau ditatakan nilai keberhasilan antara 1 sampai 10 sebelum jenengan melakukan coach ya ke Pak Iman nanti, sekarang ini posisi jenengan ini dinilai berapa? Karena ini kita masih mau melangkah ke arah coaching ya. Saat ini mungkin masih angka 6 lah. Nah, pasca nanti setelah kegiatan coaching, proses coaching itu ke angka 9. Oke, saya tunggu. Baik. Bagaimana nanti prosesnya? Baik. Bagaimana hasilnya? Apakah target yang Pak Yusuf inginkan bisa tercapai dan semoga tercapai? Amin. Kalau semoga kegembiraan dari Pak Yusuf bisa terpancar terbagi pada kita semua. Amin. Terima kasih. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tolong Assalamualaikum Pak Yusuf. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya? Pangestu sehat, Pak Iman sehat juga ya? Alhamdulillah sehat. Iya Pak Iman. Jadi gini Pak Yusuf, sesuai dengan apa yang saya WA kemarin semalam, bahwasanya saya ingin meminta waktu luang Pak Yusuf untuk curhat lah tentang masalah permasalahan yang ada di kelas saya. Jadi seperti ini, saya kan mengajar anak kebutuhan khusus. Kebetulan dari 7 siswa yang ada di kelas saya itu 1 autis, 1 tunadaksa, dan 4-nya anak-anak tuli. Jadi pembelajarannya memang diferensiasi sangat. Kebetulan juga dari 4 autis itu 1-nya kelas 12, yang 3-nya kelas 10. Nah, ada anak autis ini yang sangat sering membuat heboh di kelas. Karena tingkah lakunya itu kan memang aktif ya.
Iya. Kadang itu gebrak-gebrak meja, gebrak-gebrak kursi, loncat-loncat, kemudian dia ngomong sendiri dan itu membuat suasana kelas itu kurang kondusif. Gitu ya. Nah, kira-kira Pak Iman ini nanti mempunyai tujuan apa tentang untuk kegiatan ini, untuk kita ketemu di tujuannya apa Pak? Saya tuh pinginnya bagaimana caranya agar anak-anak ini tidak yang aktif ini, khususnya ini tidak melakukan kehebohan yang memecahkan konsentrasi seperti itu, dan bagaimana juga menghandle kelas ini agar kondusif seperti itu. Terus dari masalah-masalah tadi berbagai macam karakter peserta didiknya, terus mungkin sudah diidentifikasi masalah-masalah yang dihadapi oleh Pak Iman ini apa saja ya kira-kira? Saya sudah berusaha untuk komunikasi dengan orang tua yang autis ini. Salah satunya yaitu memberikan treatment yang sudah kami sampaikan kepada orang tua, kan ada buku penghubung ya, ada buku penghubung. Jadi salah satu treatmentnya itu adalah mengurangi makanan yang banyak mengandung tepung, termasuk seafood juga, karena hal tersebut bisa memacu anak autis itu aktif di kelas seperti itu. Nah, komunikasi ini sudah lama berjalan, tapi setelah saya mengobservasi, melihat bekal dia, makanan yang dari rumah kok tidak berubah seperti itu, yang menyebabkan dia itu tantrum di kelas dan ngerecok sendiri ngomongnya seperti itu. Nah, saya juga sudah memberikan pengertian kepada anak-anak yang lain bahwasanya teman kami ini temannya berbeda, tapi punya kelebihan di sini. Jadi biar anak-anak itu tidak memandang kekurangannya saja. Baik. Terus kira-kira rencana aksinya apa yang bisa dilakukan Pak Iman ini apa? Sepertinya saya harus berkolaborasi dengan warga sekolah, termasuk komite, kepala sekolah, yayasan, termasuk guru, untuk melakukan tidak hanya training, tapi kita juga harus belajar bersama tentang penanganan anak autis. Jadi tidak hanya mendengarkan saja, tapi orang tua juga harus aktif. Bagaimana sih ketika anaknya tantrum itu loncat-loncat, kata-kata yang positif itu seperti apa? Oh, kadang-kadangnya help, seperti itu. Nah, mungkin ada dari psikolog, ada tenaga ahli yang memberikan materi kepada kita bagaimana cara anaknya ini. Termasuk juga nanti kita bisa mendatangkan ahli gizi. Oh, anak autis ini gizinya yang dipenuhi harus ini, makanya gizinya seperti ini. Kadang-kalanya gurunya yang sudah menyampaikan beberapa kali tidak dianggap. Tapi ketika ada orang lain, ada pakar, ada orang ahli dari tempat lain datang ke kami, mungkin itu akan lebih didengar daripada si gurunya. Seperti itu. Saya kira seperti itu. Termasuk anak-anak yang di kelas itu ketika temannya yang autis ini gebrak-gebrak, nah dia harus ngapain dengan bahasa isyarat atau dengan isyarat menenangkan si anak ini seperti apa. Termasuk yang tunadaksa ini kan tidak ada hambatan penglihatan, pendengar, hanya kakinya saja yang pakai alat bantu jalan gitu. Jadi mungkin bisa, dan itu memang butuh treatment yang berulang kali. Berarti kira-kira Pak Iman ini kalau sebelum kita adakan Pak Iman belum mengambil aksinya, itu kalau di skala masalah-masalahnya itu kira-kira kalau saya boleh mengambil angka 1 sampai 10, skalanya angka berapa? Saya sementara ini masih di posisi 6. Nah, itu ya. Iya. Pinginnya sih 10 lah ya, atau 9,5 kan. Pinginnya kan gitu. Iya. Berarti ini kan Pak Iman ini nanti sudah mengambil aksi nyata, terus yang dilibatkan dalam kegiatan aksi nyata Pak Iman itu kira-kira siapa saja nanti yang dilibatkan untuk mensukseskan programnya Pak Iman? Yang jelas warga sekolah. Ya, didukung dengan komite, didukung dengan yayasan, didukung dengan kepala
di sekolah kami kan 3 bulan 2 bulan sekali ada namanya parenting. Mungkin temanya yang perlu disampaikan ke depannya itu pokoknya materinya tentang penanganan anak autism, termasuk mendatangkan ahli gizi dan sebagainya dokter, karena kebetulan di yayasan kami kan ada rumah sakit Muhammadiyah, kita kan sudah berkolaborasi karena satu yayasan kan, jadi mendatangkan hal tersebut dari mereka seperti itu. Walaupun anaknya itu bukan autis, tapi parenting ini wajib diikuti semua orang tua. Dia sebagai forum learning forum, jadi forum pembelajaran bersama seperti itu, karena menangani anak ABK itu membutuhkan support system yang bagus, tidak hanya satu orang tua yang autis, tapi biar orang tua yang lain yang anaknya yang non autis itu juga memahami, termasuk guru-gurunya seperti itu. Nah, kepinginnya itu bulan depan. Mungkin untuk mungkin minggu ini kita akan diskusikan dengan pihak sekolah, karena nanti tanggal 15 kan ada rapat bulanan guru, termasuk menyampaikan program untuk bulan ke depan. Biasanya kita bahas itu Pak. Jadi sepertinya kok itu waktu yang tepat ya, karena bulan depan seperti itu, termasuk menghubungi narasumber juga butuh waktu, negosiasi waktu juga. Siap. Jadi kami cuma berharap selalu memberikan harapan positif dari program Pak Iman nanti bisa berjalan dengan baik, bisa berjalan dengan penuh kesuksesan, sehingga masalah yang dihadapi setidaknya tidak tambah besar tetapi malah berkurang, dan memang dinamika menghadapi anak-anak yang seperti itu butuh kesabaran, butuh proses, dan kalau saya boleh mengatakan tambah doa untuk mereka. Siapa tahu mereka itu yang bisa menarik anak-anak kita ke surga. Alhamdulillah sudah mulai lega, sudah ada pencerahan dari Ustaz Yusuf. Terima kasih Ustaz Yusuf. Jadi ada support system baru, ada dukungan baru, ada energi positif yang baru untuk saya untuk menangani ya anak-anak surga lah, karena anak-anak ABK ini kan memang spesial ya. Seperti itu. Terima kasih banyak Ustaz Yusuf. Terima kasih. Ya. Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, saya tadi melihat jenengan coaching dengan Pak Iman luar biasa. Alhamdulillah. Dan saya melihat solusinya menjadi dari semua. Pak Imsa. Maaf saya agak batuk. Iya. Sebelumnya saya mau bertanya Ustaz, Baik. apa saja yang sudah Bapak lakukan untuk melakukan yang waktu melakukan coaching tadi? Terkait indikator pencapaian yang Bapak inginkan. Jadi tentunya indikator keberhasilannya dari coaching tadi yang diskusi dengan kami itu, beliau bisa memunculkan titik kreatif yang baru yang menjadi solusi dari permasalahan yang nyata. Jadi ada suatu ide kreatif, ide yang baru yang akan dibangun sendiri oleh kunci tadi yang menjadi solusi dari permasalahan yang beliau. Baik. Tadi Pak Yusuf sudah seperti kita waktu Pak observasi kan Pak Yusuf tadi dari ketiga keterampilan tadi yang ingin kita capai, dengan tadi kita Pertanyaan yang berdoa. selama kan kucing, kemudian kan tinggal dua yang belum yang belum dipilih, yaitu kehadiran penuh dan kira-kira untuk kedepannya yang ingin kembangkan apa? Ya tentunya kami ingin menjadi pendengar yang aktif lah, gitu ya. Jadi ketika orang ingin curhat, orang ingin menyampaikan masalah-masalahnya, kita bisa menjadi pendengar yang aktif, itu akan menjadikan plong rasanya. Gitu ya? Iya. Akhirnya memang sepertinya memang orang yang banyak bicara itu banyak, tapi orang yang mau mendengar itu sedikit. Kadang itu orang itu ingin didengar, terutama
para perempuan itu kan gitu ya. suka-suka juga. Tidak semua, ya lengkap, tidak semua. Oke, menurut saya Pak Yusuf tadi yang dengan lakukan tadi ketika saya konsultasi dengan ketika melakukan coaching dengan Pak Iman tadi sudah sangat luar biasa Pak Yusuf. Nah, kemudian Pak Yusuf, setelah dengan melakukan coaching tadi dengan Pak Iman tadi, kira-kira sekarang level dengan apakah sudah ada di level 9? Ketika atau setelah kami coaching, beliau menurunkan ide-ide dan gagasan baru dari level 6 itu akan bisa naik menjadi level 9. Terusnya level 9. Iya, luar biasa. Saya yakin Pak Yusuf untuk mencapai angka 9, mestinya 10 juga bisa. Karena saya tahu Pak Yusuf ini adalah pribadi yang sangat luar biasa. Saya kira itu saja Pak Yusuf. Saya ingin, susah untuk bagaimana perasaannya Pak Yusuf setelah melakukan coaching tadi? Saya merasa sangat berharga diri saya karena ada sahabat teman yang mau curhat kepada saya dan kami bisa memberikan sedikit solusi yang solusi itu menjadi bagian dari pencerahan atas masalah-masalah. Itu sangat merasa bahagia. Senang sekali. Luar biasa sekali. Karena sebagai manusia adalah manusia yang sangat berguna betul. Saya kira cukup pertemuan kita hari ini, kita ketemu lagi lain kali Pak Yusuf. Insya Allah. Pertemuan yang akan selalu saya nantikan dengan Pak Yusuf. Subhanallah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.